Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Yayulianti. NIM saya PA822103. Saya dari kelas 2C Prodi PAUD VET Banjarnegara. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, materi 1 sampai dengan 7. Saya dari kelompok 5 dengan materi sejarah Nabi Muhammad dari semenjak kandungan hingga wafat, dengan anggota kelompok saya yang terdiri dari Irmayana Nurhasanah dengan NIM PA822102, saya sendiri Fitria Yayulianti dengan NIM PA822103, Puji Hartati dengan NIM PA822104. Nah, sebelumnya saya menyampaikan materi dari kelompok saya dulu, yaitu tentang sejarah Nabi Muhammad dari semenjak kandungan hingga wafat. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau 1450 tahun silam, bertepatan dengan tahun gajah di kota Mekah, di mana peristiwa tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Fil. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, dan ibu persusuannya bernama Halimah Sa'diyah. Nabi Muhammad menjadi yatim sebelum usianya genap 3 tahun, dan kemudian beliau diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Masa kecil Nabi Muhammad, karena adanya tradisi dari kaum Quraisy, terpaksa ibunya harus membunyikan Nabi Muhammad di pedalaman di hari ke-18 kelahirannya, bahkan sampai 8-10 tahun lamanya. Oleh karena itu Rasulullah tumbuh menjadi anak yang sangat luar biasa. Beranjak dewasa, Nabi Muhammad berdagang bersama dengan kawannya, yaitu Sa'ib bin Abi Sa'ib. Pada usia 25 tahun, Nabi mulai menjalin bisnis besar bernama seorang wanita kaya raya bernama Siti Khadijah. Lanjut, kemudian pernikahan Nabi. Khadijah mengutus sahabatnya Nafisah binti Umayyah agar dapat menyampaikan niatnya untuk melamar Nabi Muhammad. Berita baik itu disampaikan oleh Rasulullah kepada para pamannya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan Hamzah bin Abdul Muthalib langsung mendatangi rumah Khuwailid bin Asad dengan tujuan melamar Siti Khadijah. Nabi menikahi Khadijah di usia 28 tahun. Wahyu pertama turun adalah Quran surat Al-Alaq 1-5. Dakwah pertama Rasulullah dilakukan oleh Nabi adalah kepada keluarga terdekat, yaitu Bani Hashim. Yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah hanyalah Ali bin Abi Thalib, serta Abu Thalib juga ikut melindungi Rasul saat melakukan dakwah untuk Islam. Dakwah yang dilakukan Rasul secara terang-terangan ini mendapatkan pertentangan keras dari kaum Quraisy, dan juga paman Nabi yang juga ikut menentang adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menantang dakwah Rasulullah. Mereka khawatir jika ajaran Nabi Muhammad hanya bisa merusak agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi. Perintah-perintah pada zaman Rasulullah yaitu perintah zakat, sholat, dan kurban. Ada beberapa mukjizat Nabi Muhammad dari Allah, yaitu ASI melimpah, dada Muhammad dibelah, membelah bulan, jari tangan mengalir air, mengenyangkan orang banyak dengan 1 gelas susu, sedikit makanan yang mengenyangkan, doa diturunkannya hujan, hidupnya kerikil, pelepah menangis, mengobati sakit mata, peristiwa Isra Mi'raj, dan terakhir adalah Al-Quran. Akhir masa kerasulan, pembentukan negara Madinah. Setelah tiba dan diterima penduduk Yasrib,
Madinah, Nabi Muhammad resmi sebagai pemimpin penduduk kota itu. Dengan terbentuknya negara Madinah, Islam makin bertambah kuat pada tahun 9 dan 10 Hijriah atau 630 sampai 632 Masehi. Banyak suku dari pelosok Arab mengutus delegasinya kepada Nabi Muhammad yang menyatakan ketundukannya kepada mereka. Umat Islam diizinkan berperang dengan dua alasan. Yang pertama, untuk mempertahankan diri dan melindungi hak miliknya, dan yang kedua, menjaga keselamatan dalam penyebaran kepercayaan dan mempertahankannya dari orang-orang yang menghalanginya. Wafatnya Rasulullah. Sebelum wafat, Rasulullah menyampaikan sebuah pidato terkenal yang disebut sebagai khutbah perpisahan atau khutbah wada di Gunung Arafah di timur. Turunnya wahyu terakhir yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 30, dan Nabi Muhammad sebelumnya sudah sakit pada saat bulan Safar tahun 11 Hijriah, tepatnya pada tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah. Nabi Muhammad meninggal di kediaman Aisyah tepatnya pada hari Senin tanggal 8 Juni 632 Masehi. Adapun peninggalan Rasulullah, Al-Quran dan hadis, sebelum kematiannya Nabi Muhammad menerima wahyu terakhir melalui surat Al-Ma'idah ayat 3 yang berisi pesan mengenai makanan apa saja yang dilarang untuk dikonsumsi umat muslim. Kemudian di dalam surah itu Allah meridhoi Islam sebagai agama Muhammad yang sempurna dan disempurnakan, dan pemerintahan Islam dilanjutkan oleh sahabatnya secara berturut-turut, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sebagai Khulafaur Rasyidin. Sahabat Nabi yang menjadi penerus setelah wafat yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi pertama yaitu penyakit hati. Penyakit hati adalah penyakit keraguan, syahwat, dan kemunafikan. Hal itu dikarenakan karena hati itu dihadapkan oleh dua penyakit, yaitu penyakit syubhat yang batil dan syahwat yang menjerumuskan dirinya. Adapun macam-macam penyakit hati ada 9. 1. Hasad atau dengki. 2. Cinta dunia. 3. Sombong. 4. Ria. 5. Marah. 6. Dendam. 7. Kikir. 8. Buruk sangka. Dan terakhir kebohongan. Adapun obat penyakit hati yaitu zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Lanjut, materi kedua yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah yaitu segala kebaikan Allah. Hablum minannas yaitu hubungan baik manusia dengan manusia. Penerapan kepada Allah, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sedangkan penerapan kepada manusia adalah berbuat baik dengan sesamanya. 4 poin hablum minannas: kesopanan, adil, memenuhi dan menjalankan hak dan kewajibannya, serta berkomunikasi dengan baik. Oke, lanjut dengan materi ketiga yaitu cinta, akhlak, dan amal soleh. Pengertian makna cinta dan amal soleh secara etimologi dalam Kamus Populer Bahasa Indonesia, makna cinta sama dengan kasih sayang dan rasa kasih, sehingga kata cinta dan sayang memiliki keterkaitan makna yang erat. Cinta adalah rukun ibadah yang terpenting karena cinta adalah pokok ibadah. Misalnya menikah, terkandung dalam Quran Surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa hambanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oke, lanjut ke watak. Watak itu merupakan sifat bawaan seseorang dari lahir, sedangkan akhlak, sikap perilaku sopan, attitude, kepribadian, moral atau tabiat, etika dan karakter seseorang. Akhlak dapat dibentuk dengan pembiasaan. Tujuan cinta dan amal soleh yaitu untuk menjadikan manusia menjadi lebih tinggi dan sempurna dari makhluk lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak: ada manfaatnya keimanan, terbimbing oleh guru yang soleh, memiliki filosofis yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan akhlak yaitu hidup mewah dan pergaulan buruk. Amal soleh beramal soleh merupakan kewajiban setiap manusia sebagai pribadi yang mencerminkan diri sendiri maupun selaku umat Islam. Oke, lanjut ke materi keempat yaitu konsep pendidikan Islam. Tujuan umum konsep pendidikan Islam adalah menjadi manusia yang lebih baik. Tujuan khususnya untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak manusia, berilmu, mandiri, kreatif, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Menurut Ahmad Tafsir, guru dalam pendidikan Islam, yaitu pendidik yang memberikan pelajaran kepada murid. Guru merupakan manusia yang memiliki keahlian berupa ilmu pengetahuan dan mengajarkan segala pengetahuannya kepada murid. Kedudukan guru. Guru selalu mendapatkan tempat yang mulia dan kedudukannya yang sangat berharga. Murid dalam pendidikan Islam. Dari ilmu tasawuf, Ahmad Tafsir menemukan sebuah pembelajaran yang konsisten antara murid dan mursyidnya. Adab dan tugas murid yaitu mendahulukan untuk mensucikan jiwa atau tazkiyatun nafs, kemudian mengurangi kesibukannya dalam urusan dunia dan juga tidak sombong kepada gurunya. Oke, kita lanjut ke materi ke-6 yaitu tentang keluarga samawa, yaitu satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad atau pernikahan. Menurut ajaran Islam disebut dengan sebuah keluarga. Sebagai pasangan suami istri mendambakan keluarga samawa. Sakinah artinya tenang, mawadah cinta kasih, warohmah rizki atau karunia. Serta mewujudkan keluarga samawa membutuhkan usaha keras dan dukungan dari semua pihak keluarga. Upaya membentuk samawa yaitu kita harus menjaga hubungan komunikasi, menjaga penampilan, memenuhi kebutuhan biologis, mengatur ekonomi keluarga. Hak dan kewajiban pasangan suami istri. 1. Hak istri dan kewajiban suami yaitu membayar mahar, memberi nafkah, diperlakukan dan digauli dengan baik, serta memberikan warisan. Kemudian hak suami dan kewajiban istri, yaitu istri yang solehah, istri yang menundukkan pandangannya, istri yang bicara dengan nada lembut dan redah terhadap suaminya, istri yang menutup aurat di depan yang bukan mahramnya. Keluarga samawa adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan menjalankan sunnah Rasul. Oke, kita lanjut ke materi 7, yaitu fikih infak dan sedekah. Infak dan sedekah. Pengertian infak merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu anfaq yang artinya membelanjakan atau membiayai. Macam-macam infak, ada infak mubah, infak wajib, dan juga infak haram. Syarat dan rukun infak. 1. Dia memiliki materi atau harta yang diinfakkan. 2. Bukan orang yang dibatasi haknya karena alasan tertentu. Yang 3. Merupakan orang dewasa. 4. Tidak ada paksaan dalam mengeluarkan hartanya. Adapun yang menerima infak adalah setiap orang yang sudah di dunia kecuali janin. Kemudian zakat. Zakat merupakan pensucian harta. Syarat zakat adalah balik, Islam, dan berakal. Harta yang dimiliki itu harus bebas dari masalah hutang. Oke, demikian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.